Halo Kang Teteh, kembali lagi bersama aku Arya sebagai moderator hari ini. Hai Arya. Oke. Jadi sebenarnya nilai itu penting tapi bukan segalanya gitu ya Kang Teteh. Nah, dari Kang Teteh sendiri adakah tips untuk mahasiswi ini yang sedang nonton yang merasa tertekan karena mengejar IPK gitu? Ada nggak sih Kang Teteh tipsnya? Dari Teteh mungkin. Oke. Tips untuk teman-teman yang lagi ngejar IPK, Iya. mungkin kamu tenang dulu aja. Kalau IPK itu apa ya, nilai sebenarnya, tapi kamu bisa kok untuk terus bertumbuh dan berproses. Masih cukup panjang bagaimana kamu bisa terus konsisten menghadapi diri kamu juga, untuk terus belajar, tidak pantang menyerah, karena aku paham bagaimana untuk mempertahankan atau menaikkan IPK di semester akhir, biar kita bisa lulus dan bisa membawa pulang gelar itu dengan oke, IPK kita aman dan bisa membanggakan gitu loh. Tapi kayak tenang aja, fokus ke diri kamu dulu sendiri, jangan overthinking, dan terus berusaha konsisten. Intinya konsisten, fokus ke diri kamu sendiri, cari kelemahan dan bagaimana kamu bisa upgrade sesuai menutupi kelemahan diri kamu. Oke, dari Kang Dava. Oke, kalau dari aku kurang lebih sama kayak Teh Icel juga. Cuman kalau dari aku adalah poin yang pertama aku mau sampaikan buat teman-teman itu, teman-teman harus bisa memvalidasi perasaan diri sendiri dulu. Itu penting banget ya, karena kan tadi disinggung juga kalau pasti ada beberapa mahasiswa yang tertekan dengan IPK gitu ya. Nah itu penting banget nih buat kita untuk validasi perasaan diri sendiri dulu. Kita harus tahu kalau oh iya ternyata diri kita tuh sedang merasa tertekan nih gara-gara IPK. Menurut aku itu penting banget karena dengan memahami perasaan diri sendiri kita selanjutnya jadi tahu gitu kita tuh mau ngapain gitu. Terus mungkin yang kedua kita harus tanami mindset bahwa IPK itu bukan segalanya. Balik lagi kan ya, tadi kan emang kita udah sempat singgung juga di beberapa poin tadi kalau sebenarnya IPK itu bukan segalanya gitu, karena kan value manusia tuh, value mahasiswa itu kan gak dilihat dari IPK-nya aja ya, tapi value mahasiswa tuh bisa dilihat dari hal-hal lain gitu, kayak misalkan tadi skills mereka, kemampuan interpersonal mereka, dan hal-hal lain yang bisa mereka improve juga gitu. Jadi IPK bukan segalanya, tapi tetap IPK itu penting, cuman jangan dijadikan itu sebagai segalanya gitu. Terus yang terakhir mungkin kita harus melakukan refleksi diri ya, evaluasi diri. Kayak kenapa ya selama ini kita mungkin merasa tertekan dengan hal tersebut. Apa sih sebenarnya yang bikin kita tertekan? Apa sih sebenarnya yang bikin kita tuh kecewa sama diri sendiri mungkin, terus ngerasa tertekan banget? Apa sih itu direfleksikan, dan harapannya mungkin setelah kita menerima hal tersebut kita bisa jadi evaluasi nih buat diri kita sendiri ke depannya supaya bisa lebih improve diri lagi kayak gitu. Oke, nah buat mahasiswa-mahasiswi yang sedang nonton nih, tolong dicamkan ya tips-tipsnya dari Akang Teteh. Nah, kalau Akang Teteh sendiri, apakah memiliki metode belajar untuk menjaga nilai IPK nih? Ada nggak metode belajar yang khusus gitu? Aku dulu. Oke. Kalau dari aku sendiri, aku punya nih teknik belajar khusus atau metodenya ya. Yang pertama metode Pomodoro. Nih mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama istilah Pomodoro. Jadi 25 menit pertama kita belajar, 5 menitnya kita pakai untuk istirahat gitu. Jadi menurut aku setelah aku terapkan teknik Pomodoro itu tuh benar-benar berpengaruh banget, karena kita nggak mungkin membiasakan otak kita untuk terus bekerja, sedangkan otak kita butuh refresh dan butuh jeda gitu. Kalau misalkan kita terus-terusan dikejar aja 1 jam belajar, itu nggak akan efektif karena otak kita bakal capek gitu, terlalu digembor istilahnya. Terus yang kedua mungkin teknik yang suka aku lakukan itu Feynman teknik. Nah itu tuh kayak teknik belajar dengan cara mengajar atau menjelaskan ulang materi untuk memahami. Nah ini tuh kayak memvisualisasikan diri kita tuh di hadapan sebuah anak kecil atau teman kita sendiri, dan kita tuh berusaha mengajar dan menjelaskan ulang materi kita ke mereka gitu. Padahal sebenarnya nggak ada orang di depan kita, tapi kita act as if aja, bersikap kayak kita sedang mengajarkan orang lain gitu. Itu menurut aku lebih nempel sih di kepala aku, karena dengan mengajarkan kita jadi tahu nih, oh poin-poin ini kita harus jelaskan dan ujung-ujungnya bakal ngerti dengan sendirinya gitu.
Kalau Teh Arsila apakah ada? Kalau aku teknis khusus untuk mempertahankan IPK sebenarnya ini selama masa kuliah, Iya. selama masuk kelas itu sebenarnya kalian harus fokus aja sih selama dosen ngajar. Jadi saat ada dosen pun misalnya kalian nggak tahu atau kurang paham, ya udah kalian tinggal tanyain apa yang kalian tidak pahami. Dan sebelumnya kan juga udah dikasih RPS kan di awal semester pembelajaran. Jadi itu sebagai bekal sebenarnya kalau bisa mas sebelum kita kuliah kelas saat itu kita tuh udah megang, udah paham duluan materinya apa yang akan dosen ajar. Jadi saat kita kelas kita tuh udah bukan gelas kosong gitu loh, kita tuh udah ada isi airnya. Tapi di saat emang kita masih bingung atau berbeda pemahaman sama pihak dosen, kita tuh bisa tanya langsung. Jadi selaras atau satu tujuan dengan pihak dosen. Dan kalaupun ada tugas, itu langsung dikerjain aja sih, jangan dinanti-nantiin. Karena takutnya nanti tiba-tiba ada rasa malas, tiba-tiba lupa kan, upload ke live-nya lupa. Jadi kan mempengaruhi nilai juga kan, kayak gitu. Dan untuk UTS UAS sesuai dengan kisi-kisi atau arahan dari Bapak Ibu dosen aja sih, biar poinnya pun juga dapat gitu. Tapi biar kalau misalnya kalian emang main HP banget atau kayak aduh nggak bisa nih bentar-bentar lagi pusing cek TikTok, main TikTok atau main IG segala macam. Dan aku pun juga ngikutin atau ikut refleksi apa namanya, mengikuti Pomodoro itu ya. Jadi bener-bener HP aku udah di-strap, bener-bener aku setting jadi nggak bisa buka aplikasi lainnya. Aku setting 35 menitan untuk fokus, terus rehat 5 menit, dan itu tuh work banget buat aku untuk fokus dan mengerjakan to-do list aku harus apa aja kayak gitu. Oke, mungkin aku mau nambahin dikit kali ya. Jadi mungkin kalau Teh Ica tadi menjelaskan dari sisi perkuliahannya gitu ya, teknisi perkuliahannya seperti apa. Nah kalau yang aku jelaskan tadi mungkin lebih ke saran-saran dalam metode belajar ya. Oke, mungkin akan dari yang sedang nonton nih boleh dicoba teknik metode Pomodoro ya. Oke. Nah, ini pertanyaannya visioner nih ke depan. Akan Teteh sendiri apakah memiliki rencana setelah lulus nanti dan apakah ada target khusus gitu? Coba boleh dong dijawab. Oke, untuk kedepannya ya, tentu pasti ada target khusus. Apalagi aku udah semester akhir, udah tahun 2025, terus juga ngejar target. Aku pengen ngejar beasiswa sebenarnya. Aku pengen ngejar beasiswa LPDP untuk nanti keluar S2 di luar terkait pariwisata ataupun bisnis. Sebenarnya karena aku interest banget bisnis gitu, makanan segala macam. Terus untuk dunia kerja mungkin dengan kondisi Indonesia saat ini aku pengen ngejar untuk banyak ekspor dulu sih, maksudnya biar orang-orang juga tahu ternyata Arsila fokusnya di sini-sini. Karena kalau misalnya kita udah tahu diri kita apa, orang-orang tahu diri kita apa, value kita apa, kita yang mau dipanggil, bukan kita yang mencari gitu loh. Kayak misal fokusku, misal aku lagi fokusin di bidang sosial media. Kalau kita udah paham segala macam, pasti orang-orang yang cari kita karena kita punya porto dan punya ilmu terkait sosial media seperti itu. Jadi sambil ngejar beasiswa yang ada, aku fokus pengembangan diri soft skillku lagi, terus juga sambil cari lowongan yang sekiranya bisa mensupport untuk at the end karirku terakhir ini gitu. Apalagi aku perempuan kan, jadi ya pengen capai goals dulu sebelum nantinya berkeluarga ataupun nanti ditarik suami sih kayak gitu. Oke, dari Kang Dava. Oke, kalau dari aku mungkin mirip-mirip sama Teh Ica juga ya. Mungkin kalau rencana ke depannya insya Allah ya, aku juga pengen lanjut S2, tapi sebelum ke S2 aku tuh pengen kerja dulu. Aku pengen kerja dulu di bidang yang aku suka, yaitu bidang kepemanduan wisata atau tour guide. Dan aku pengen punya pengalaman di sana mungkin selama 1-2 tahun. Aku bekerja sebagai tour guide, terus aku tahu tentang dinamika pariwisata seperti apa dan berkomunikasi sama wisatawan. Intinya aku punya pengalaman dulu lah di situ, pengalaman kerja di bidang yang aku suka gitu. Setelah aku mendapatkan pengalaman kerja,
baru nih aku tertarik untuk lanjut ke S2 karena aku juga memang punya interest untuk lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi yaitu ke magister. Untuk ilmunya sendiri ya mungkin gak jauh-jauh dari ilmu sosial ya, ilmu pariwisata atau ilmu lain gitu yang memang relate. Dan untuk S2 ini aku rencananya masih bingung sih sebenarnya, aku pengen S2 di luar negeri ataupun di dalam negeri gitu. Sebenarnya dua-duanya sama-sama mau, cuman aku juga sempat tertarik ke S2 luar negeri gitu untuk mengajar beasiswa LPDP dan lain-lain gitu. Dan di dalam negerinya juga tentunya sangat menarik gitu. Cuman untuk aku rencana prioritasnya akan bekerja dulu baru nanti fokus ke lanjut magister gitu atau S2. Oke, berarti udah tergambarkan gitu ya, mau apa di kedepannya gitu. Kalau tadi kita bicara yang ke depan itu, sekarang kita mundur nih ke belakang. Nah, kalau akan Teteh bisa kembali ke masa kuliah, masa lalu lah pokoknya gitu, masa-masa awal kuliah, ada nggak sih hal yang mau akan Teteh ubah gitu? Waduh, kayaknya ini aku belum siap ngomong nih, kayaknya Teteh Ical dulu kali ya. Boleh. Untuk yang diubah, kalau misalnya aku balik ke masa maba, mungkin bukan diubah sih, cuman pengen ngasih pesan aja ke diri aku yang sebelumnya. Kalau kamu tuh harus percaya sama diri kamu sendiri, kamu harus yakin, jangan takut untuk berproses, jangan takut untuk melangkah, karena wajar banget setiap manusia itu melakukan kesalahan. Wajar banget setiap manusia itu gagal ataupun jatuh. Jadi jangan takut jatuh, jangan takut salah, jangan takut untuk melangkah. Karena aku merasa diriku sebelumnya itu takut untuk banget melangkah ke depan, takut untuk berproses, tapi akhirnya aku bisa keluar dari zona nyaman itu, sampai akhirnya aku sekarang ini kayak aku bisa survive, bisa beradaptasi juga, keluar dari zona nyamanku yang dulu itu. Oke, Kang Dava, apakah ada? Oke, kalau dari aku sama mungkin ya, aku juga bakal ngasih pesan dulu ya sama diri sendiri kayak aku pengen ngasih pesan sama diri aku kayak, Dav, ternyata kehidupan tuh tidak sesulit itu loh, selama kita mau mengusahakan hal tersebut. Aku juga sama, kayak aku tuh selalu takut untuk melangkah, kayak di depan tuh udah ngerasanya ada tsunami aja ya, udah kayak banyak badai, padahal sebenarnya setelah dilalui kan memang bisa-bisa aja. Dan betul, dan kita tuh ternyata pada akhirnya bisa survive dengan hal itu gitu. Cuman mungkin kalau untuk apa yang ingin aku lakukan kalau aku kembali ke zaman dulu adalah aku akan berusaha untuk menata hidupku lebih detail dan lebih baik. Karena selama ini aku merasa aku menjadi seseorang yang sangat aware dengan progress, sangat planner banget, tapi aku menyadari kalau dahulu aku sering memplanning sesuatu tuh belum spesifik. Aku belum tahu apa yang menjadi tujuan utama aku yang benar-benar spesifik tuh aku belum tahu. Makanya mungkin itu yang bakal aku lakuin gitu, untuk memplanning ulang secara lebih spesifik nih, dan juga to-do list aku ke depannya setiap bulannya mungkin, dan setiap tahun target dan apa yang mau aku lakukan gitu. Oke. Nah, menurut Kang Teteh sendiri, selama berkuliah nih, apa pengalaman berkesan terkait nilai atau IPK yang mau dibagikan nih kepada penonton semua? Ada gak? Jadi apa? Proses yang paling berkesan saat kuliah gitu ya, kuliah dan juga mengejar IPK mungkin ya, itu lebih ke proses ngejar nilai sih. Karena ngejar nilai, karena kan balik lagi tadi ada beberapa mata kuliah yang aku nggak expert di situ, aku kurang jago istilahnya di situ, dan itu kan membutuhkan effort yang lebih untuk diri aku bisa survive di mata kuliah itu. Jadi buat aku adalah proses mengejar nilainya yang benar-benar berkesan banget sih gitu. Terus mungkin ini balik sedikit ke non akademik ya, kayak selain dari akademik juga tentang non akademiknya nih, kayak pengalaman magang, organisasi, terus juga pengalaman volunteer dan kepanitiaan, itu juga sangat-sangat menambah pengalaman aku dan juga menambah value diri aku gitu. Jadi aku tahu bagaimana caranya mengatur suatu event misalkan, bagaimana caranya mengatur diri sendiri, bagaimana caranya berkomunikasi, bekerja sama dengan orang, dan mungkin yang lebih aku tekankan adalah kalau untuk kuliah ya gimana proses aku mengejar nilai aku gitu, khususnya IPK dan juga mungkin portofolio yang mau aku cantumkan untuk karir aku ke depannya.
Mungkin dari Teh Arsila sendiri. Pengalaman berkesan ya untuk mengejar IPK. Betul. Mungkin sedikit throwback pas tahun 2022-2023 kebetulan itu aku lagi proses bertumbuh, aku banyak ikut aktivitas kegiatan organisasi dan kepanitiaan di tahun 2022 dan 2023. Terus juga di masa itu aku benar kayak orang pulang ke kosan tuh cuma untuk ambil baju bersih doang, terus cabut lagi. Sesibuk itu ya? Bener sesibuk itu, kayak tidur juga ngalong segala macem, kayak tidur cuma sejam 2 jam, paginya harus kelas pagi lagi, terus rapat lagi, koordinasi, kayak bener-bener hektik banget. Tapi alhamdulillahnya di proses itu, alhamdulillahnya juga IPK aku aman. Masih nggak turun tapi stabil dari IPK sebelumnya. Bahkan ada juga di semester 5 IPK aku naik dengan kegiatan yang padat itu. Makanya tadi aku sempat bilang untuk mempertahankan IPK, kalau bisa bagaimana kalian bisa memanage prioritas dan waktu yang ada seperti itu. Itu cukup berkesan sih menurut aku. Setelah akhirnya aku sekarang semester 8, aku melihat dan throwback sedikit tadi setelah Dava jawabin kayak, oh ya ternyata aku bisa survive ya, bisa melewati itu semua. Bahkan di saat itu pun aku merasa kayak, kok berat banget ya kuliah, kok sulit banget ya, gimana ya, tugasnya juga banyak, sulit segala macam. Tapi ternyata bisa kelewat dan bisa aman aja, maksudnya ya kita berhasil survive aja kayak gitu. Itu sih. Tadi nih Kang Dava mention mengenai portofolio kan. Ya. Nah, dari Akang Teteh sendiri, apakah ada cara bagi para mahasiswa nih untuk membangun personal branding selama kuliah? Gimana tuh Akang Teteh? Siapa dulu nih? Oke, boleh aku. Oke. Untuk membangun personal branding ya. Jadi menurut aku, misal kalian ikut join organisasi, kepanitiaan, ya pasti kan banyak kegiatan proker atau hal-hal yang mensupport diri kalian itu untuk tumbuh juga kan. Kalau bisa dengan hal-hal kegiatan itu kalian tuh publikasikan ke sosial media. Jadi orang-orang tuh juga notice, oh ternyata misal nih Arya hari ini jadi moderator di podcast. Itu tuh kamu tuh bisa dengan pede aja gitu, jangan takut kayak takut nanti orang ngomongin aku, takut segala macem. Kalau kamu punya pikiran dan rasa takut, itu tuh kamu nggak tumbuh dan kamu nggak melangkah gitu. Jadi kalau bisa kamu fokus ke diri kamu, cuma diri kamu sendiri. Jadi ya udah kamu posting kayak, oh ya hari ini aku berhasil jadi moderator, pengalaman pertama, pengalaman baru. Itu jadi orang notice kayak, oh iya Arya bagus ya moderatornya, public speakingnya. Dan di next step atau di next event berikutnya pasti orang-orang bakal tahu, oh ini aja Arya karena pernah jadi MC, jadi moderator gitu. Jadi dari hal-hal kecil sama kalian tumbuh dari kepanitiaan atau organisasi, itu yang bakal bisa jadi personal branding kamu. Apa yang kamu lakukan selama ini di perkuliahan, sedikit demi sedikit kamu publikasikan, itu jadi personal branding menurut aku seperti itu. I see. Kalau dari Kang Dava gimana nih? Oke, kalau dari aku mungkin ada beberapa poin yang mirip tadi sama Teh Ical sampaikan. Cuman aku mau urutin dulu dari poin-poin yang mau aku sampaikan. Yang pertama itu balik lagi ke self awareness kita. Jadi kita harus kenal dulu nih sama diri sendiri, kayak apa sih yang mau kita bangun, apa sih yang mau kita kenalin ke publik, apa yang mau kita pamerkan ke publik. Kita harus tahu apa yang kita suka, apa yang mau kita pamerkan supaya tujuannya jelas gitu. Kemudian yang kedua mungkin kita harus tahu nih apa yang kita suka. Jadi jangan cuma sekedar apa yang mau kita branding, tapi apa yang kita suka. Karena kalau kita nge-branding diri kita sama hal yang kita nggak suka, itu kan nanti bakal jadi hal yang nggak menarik juga ya. Kitanya malah jadi tertekan dan ya udah gitu, malah jadi nggak bisa nge-branding diri sendiri. Terus mungkin yang ketiga, kita juga harus tahu passion kita apa. Selain dari kesukaan, kita harus tahu juga passion kita tuh apa. Sebenarnya kita ahli di bidang apa gitu. Kemudian tadi ini berhubungan sama publikasi yang kata Teh Ical nih, kita harus bisa memberitahukan kepada orang lain gitu. Nah ini berhubungan sama poin aku tentang bangun citra positif. Nah itu kan kita tuh
apa ya, kalau udah ngelakuin segala kegiatan sesuatu yang positif, tadi Teicha udah bilang kalau kita harus sering-sering publikasi ya, itu tuh penting. Kenapa? Karena buat ngebangun citra positif kita gitu, yang tadi udah Teicha sampaikan juga, kayak biar orang tuh tahu kayak misalkan hari ini Arya udah jadi moderator, ya itu kan secara nggak langsung memberikan citra positif ke orang lain, kayak oh iya ya ternyata mahasiswa ini tuh aktif berkegiatan, terus oh ternyata tadi dia habis jadi moderator, atau misalkan oh tadi dia habis melakukan olahraga sepak bola dan juara satu gitu. Jadi orang tuh tahu hanya dengan publikasi aja gitu. Kemudian aktif juga dalam kegiatan. Kalau misalkan kita belum tahu apa yang kita tahu, aktif dulu aja dalam kegiatan. Kita harus tahu apa kegiatan yang mau kita ikutin, dan dari situ kita bakal tahu apa sebenarnya yang mau kita branding gitu. Dan yang terakhir adalah tadi berhubungan sama publikasi, kita harus bikin jejak digital di media sosial. Jejak digitalnya itu ya tadi yang pencapaian-pencapaian kita untuk nge-branding diri kita, dan itu tadi untuk membangun citra positif untuk diri sendiri gitu. Oke, berarti tadi selain ingin memposting apa, kita juga perlu tahu minat kita itu mau kayak gimana gitu ya Kang Teh. Oke, kita udah berada di penghujung acara nih. Aku mau meminta pesan terakhir dari Akan Teteh untuk Akan Teteh yang nonton nih sekarang, yang sedang berjuang untuk meningkatkan IPK mereka dan pengembangan dirinya gitu. Jadi menyeimbangkan antara IPK dan pengembangan diri. Jadi ada nggak sih pesan dari Akan Teteh? Ada pastinya ya. Ada banget sih. Siapa dulu? Siapa dulu nih? Teteh dulu aja. Oke, boleh. Untuk teman-teman sekalian terkait pesan terakhir ya untuk mahasiswa yang ingin berjuang antara IPK dan pengembangan diri, dari aku, kalian harus fokus ke diri kamu sendiri, jangan bandingin diri kamu dengan orang lain, karena setiap orang ada jalannya masing-masing, tapi tentukan versi kamu yang terbaik dan fokus, karena kamu sedang tumbuh, kamu sedang grow, kamu sedang melangkah. Percaya sama dirimu, jangan kemakan atau jangan terlalu terpikirkan dengan omongan yang tidak baik orang lain, karena itu bakal ngejatuhin atau merusak mental dan bikin kamu takut untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Betul. Jadi saranku, balik lagi, bener harus fokus, percaya diri, dan itu kamu sedang tumbuh. It's okay kalau misalnya kamu gagal, it's okay kamu sedang terjatuh, itu namanya proses. Kamu sedang proses menuju ke arah lebih baik lagi. Oke, jadi just be yourself aja Iya, ya, Teh. betul. Oke, kalau dari Kang Dafa gimana nih? Oke, kalau pesan dari aku untuk teman-teman semua kurang lebih sama ya, hal-hal yang positif gitu ya, sama kayak Teichel yang udah Teichel sebutkan tadi. Kalau kita yang pertama tuh harus semangat. Kita harus semangat sebagai mahasiswa. Pokoknya IPK kan bukan segalanya ya. Aku tahu mungkin ada beberapa mahasiswa yang pengen mengembangkan IPK-nya, pengen IPK-nya bagus, tapi kita juga harus menyeimbangkan dengan pengembangan diri kita gitu. Jadi hal tersebut tuh harus balance gitu. Intinya pokoknya harus semangat teman-teman, jangan patah semangat. Kalau ada kerikil-kerikil depan mata gak apa-apa, dilewatin aja. Kalau ada badai, berhenti dulu di pom bensin, nanti baru naik lagi ke atas gitu. Karena kan kehidupan tuh gak lepas yang namanya badai, kerikil, batu besar yang emang sering menghampiri kita untuk progres diri kita sendiri gitu. Terus yang kedua, terus explore diri teman-teman, jangan pernah lelah untuk tanya ke diri sendiri kesukaannya apa, terus explore kayak kesukaan kamu apa, kamu gak sukanya apa, kamu passion di bidang apa, terus gali itu sampai teman-teman tuh bener-bener tahu gitu kalau oh ini loh yang aku suka, oh ini yang aku mau, yang aku minati. Jadi teman-teman bisa semangat untuk menggapai hal tersebut karena udah tahu tujuan yang spesifiknya tuh mau ngapain gitu. Terus yang terakhir, jangan pernah nyerah, pokoknya semangat terus. Tadi ya, kalau ada kerikil, ada badai, dilaluin aja. Kalau emang ada badai, berhenti dulu, istilahnya di pom bensin, ngecas dulu energi, baru bangkit lagi, jalan lagi ke depan. Dan yang terakhir adalah benar yang kata Teichel sebutkan tadi, kita harus percaya diri, jangan mudah goyah, percaya sama diri sendiri. Pokoknya omongan diri sendiri itu lebih powerful daripada omongan orang lain. Kita percaya sama diri sendiri berarti kita udah ngebangun suatu rumah yang sangat tinggi yang bisa kita tinggali nantinya gitu. Karena sejujurnya adalah rumah pribadi kita adalah diri kita sendiri. Setuju.
Oke, berarti jangan menyerah meskipun ada badai gitu ya. Iya. Slow down aja nggak apa-apa kalau kita istirahat sebentar Iya. gitu ya Kang Teh. Oke, pertanyaan terakhir nih. Aku mau akan Teteh ngelanjutin kalimat ini, yaitu kuliah itu tentang titik. Oke, sudah terbayang? Udah. Oke, boleh dari Kang Dava dulu? Oke, kuliah itu kalau aku mau lanjutin, kuliah itu bukan cuma tentang belajar, tapi proses kita untuk menemukan diri sendiri dan juga terus mengupgrade diri. Kalau dari aku kayak gitu. Oke, kalau dari Teh Arsila? Oke, kalau aku terkait kuliah itu tentang menemukan jati diri sambil membangun masa depan. Oke, terima kasih Kang Teteh. Ternyata kuliah itu bukan hanya tentang akademik aja, tapi tentang menemukan diri sendiri juga gitu ya Kak. Oke, mungkin cukup sekian aja Kang Teteh. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Arya. Terima kasih sudah mau datang ke Panita. Terima kasih Kang Teteh sudah menonton Panita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Dadah Kang Teteh.